Lagi, hutang lagi buat beli besi tua. Rakyat makan susah, pemerintah malah belanja mainan baru yang cuma bakal dipajang di dermaga. Paling-paling ini cuma proyek pengadaan yang ujung-ujungnya dikorupsi. Apa gunanya satu kapal mahal kalau harga beras makin mencekik? Kalimat-kalimat tajam ini bukan sekedar kebisingan di kolom komentar media sosial. Ini adalah manifestasi dari trauma kolektif sebuah bangsa yang sering melihat kontras menyakitkan antara kemegahan seremoni militer dan piring nasi yang kian sulit diisi. Ada kecurigaan yang berakar kuat bahwa setiap rupiah yang dikonversi menjadi baja di lautan adalah rupiah yang dicuri dari subsidi pupuk atau bantuan pangan. Rakyat berhak marah jika mereka melihat kapal perang hanya sebagai simbol ego kekuasaan yang tidak punya relevansi dengan harga cabai di pasar. Namun, mari kita berhenti sejenak dan menarik nafas panjang. Di balik dinginnya baja lambung KRI Prabu Siliwangi 321 yang kini membelah ombak menuju Casablanca, Maroko, tersimpan sebuah rahasia besar yang sengaja tidak diceritakan oleh keriuhan berita singkat. Kapal ini bukan sedang melakukan pesiar mewah, ia sedang menjalankan misi asuransi perut bagi 280 juta rakyat Indonesia. Paradigma kita harus bergeser sekarang juga. KRI ini adalah penjaga jalur kehidupan ekonomi Anda. Saya berjanji, dalam narasi ini kita akan membedah secara radikal mengapa keputusan belanja ini justru merupakan langkah paling logis untuk menjaga agar inflasi tidak melumat habis dompet Anda di masa depan. Dunia yang kita tempati hari ini sedang berada di ambang anarki maritim. Kita tidak lagi hidup di era di mana samudra adalah ruang kosong yang bebas dilewati siapa saja dengan aman. Dari krisis keamanan di Laut Merah yang memaksa kapal-kapal kontainer memutar jauh mengelilingi Afrika, hingga ketegangan geopolitik di Selat Gibraltar yang merupakan pintu masuk utama perdagangan dunia, stabilitas jalur logistik sedang berada di titik nadir. Selama puluhan tahun, Indonesia bersikap seperti raksasa yang terpenjara di kolam sendiri. Kita bangga dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun ironisnya, kita seringkali tak berdaya ketika aset perdagangan kita diperas oleh premi asuransi yang tinggi karena armada pelindung kita tidak pernah terlihat di jalur internasional. KRI Prabu Siliwangi 321 hadir untuk mengusir hantu ketidakberdayaan itu. Kehadirannya di Maroko bukan untuk mencari musuh, melainkan untuk memastikan bahwa bendera merah putih di kapal-kapal niaga kita memiliki bayangan pelindung yang nyata di titik-titik tersedak perdagangan dunia. Siapa yang tidak memiliki taring di jalur maritim strategis, selamanya hanya akan menjadi pengemis di meja perundingan ekonomi global. Mari kita bedah mitos besi tua dengan data yang tidak bisa dibantah oleh emosi sesaat. KRI Prabu Siliwangi 321 adalah fregat kelas PPA Pattubiatore Polivalente d'Altura hasil mahakarya galangan Fincantieri Italia. Kapal ini bukan sekedar kapal perang, ia adalah komputer raksasa yang bisa mengapung. Berbeda dengan kapal-kapal lama kita yang kaku dan boros, PPA didesain dengan konsep modularitas yang ekstrim. Dalam kondisi damai, ia bisa beroperasi sebagai kapal patroli ringan yang sangat hemat bahan bakar berkat sistem penggerak hibridnya yang canggih. Namun ketika ancaman meningkat, kapal ini bisa bertransformasi menjadi benteng terapung dengan sistem rudal pertahanan udara dan sensor radar dual band yang mampu melacak ribuan sasaran secara bersamaan, mulai dari drone kecil hingga rudal supersonik. Secara matematis, memelihara satu unit KRI modern ini jauh lebih efisien daripada merawat selusin kapal patroli tua yang setiap tahun menelan biaya perbaikan yang setara dengan harga satu rumah sakit tipe B. Logika audit menunjukkan bahwa investasi ini adalah upaya memotong pemborosan anggaran di masa depan. Kita sedang menukar biaya bengkel yang tidak berujung dengan aset produktif yang memiliki umur pakai hingga puluhan tahun ke depan. Perumpamaan sederhananya bisa kita temukan di terminal-terminal logistik kita. Membeli KRI ini ibarat sebuah keluarga yang memutuskan berhenti mencicil 5 unit motor butut yang setiap minggu mogok di tengah jalan saat mengantar barang, lalu beralih mengambil satu truk kontainer terbaru yang memiliki sistem navigasi GPS dan efisiensi bahan bakar kelas dunia.
Uang muka truk itu memang terasa mencekik di awal, tapi truk itu bisa membawa beban 10 kali lebih banyak, menempuh perjalanan lintas pulau tanpa henti, dan yang paling penting, ia jarang sekali masuk bengkel. Hasil akhirnya, ongkos kirim barang keluarga tersebut turun drastis, resiko barang rusak berkurang, dan mereka bisa bersaing dengan pengusaha besar. Inilah yang dilakukan negara melalui KRI Prabu Siliwangi 321. Dengan hadirnya kapal yang disegani di perairan internasional, resiko keamanan terhadap kapal-kapal dagang Indonesia menurun. Saat resiko turun, premi asuransi pengiriman barang ikut turun, dan pada ujung rantainya, harga barang-barang di pasar lokal tetap stabil. Itulah hubungan langsung antara moncong meriam di geladak kapal ini dengan stabilnya harga barang di dapur Anda. Namun, signifikansi kapal ini mencapai puncaknya ketika kita melihat lokasinya saat ini, Maroko. Hubungan diplomasi Indonesia dan Maroko bukan sekedar soal jabat tangan formal. Ini adalah persahabatan yang ditulis dengan tinta sejarah dan emosi yang mendalam sejak era Presiden Soekarno dan Raja Muhammad V. Indonesia adalah salah satu negara pertama yang berdiri di samping Maroko saat mereka memperjuangkan kedaulatan pada 1956. Jejak itu abadi dalam nama jalan di pusat kota Rabat dan Jakarta. Namun, di abad ke-21, diplomasi sentimental harus diperkuat dengan diplomasi kekuatan. Maroko bukan hanya gerbang menuju Afrika dan Eropa melalui Selat Gibraltar. Mereka adalah pemilik cadangan fosfat terbesar di dunia. Fosfat adalah jantung dari industri pupuk kita. Tanpa fosfat Maroko, jutaan hektar sawah di Indonesia akan kekurangan nutrisi. Dan jika itu terjadi, harga beras benar-benar akan mencekik leher kita semua. Kehadiran KRI Prabu Siliwangi di Casablanca mengirimkan sinyal kuat kepada dunia. Indonesia hadir secara fisik untuk menjaga jalur distribusi pangan utamanya. Kita datang ke Maroko bukan sebagai peminta-minta, tetapi sebagai mitra keamanan yang setara, yang mampu memproyeksikan kekuatan untuk menjaga kepentingan bersama di Samudra Atlantik. Ekspansi hubungan ini juga menyentuh aspek kedaulatan hukum. Di atas kapal ini berlaku hukum Indonesia sepenuhnya. Setiap prajurit yang berdiri di sana adalah duta martabat bangsa. Menjaga martabat berarti tidak membiarkan pelaut-pelaut niaga kita merasa yatim piatu di tengah samudra yang ganas. Keputusan menghadirkan kapal dengan teknologi radar tercanggih ini adalah janji negara bahwa setiap nyawa warga negara Indonesia tidak akan dikorbankan demi efisiensi anggaran yang semu. Kita adalah bangsa bahari yang sedang mencoba merebut kembali takdir kita sebagai penguasa laut. Tanpa armada yang mumpuni, istilah poros maritim dunia hanyalah slogan kosong yang akan tertiup angin laut. KRI Prabu Siliwangi 321 adalah bukti fisik bahwa kita telah berhenti bermimpi dan mulai bertindak. Kapal ini membawa pesan ke Maroko, ke Eropa, dan ke seluruh dunia bahwa Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mari kita bicara tentang masa depan yang akan dibentuk oleh baja ini. Dalam 1 dekade mendatang, pola diplomasi kita tidak akan lagi hanya bergantung pada retorika di podium PBB, melainkan pada kehadiran fisik yang nyata di titik-titik kunci dunia. Ekonomi kita akan tumbuh bukan karena keajaiban, tetapi karena kita mampu mengamankan rantai pasok kita sendiri dari guncangan geopolitik. Kedaulatan tidak bisa dibeli dengan kata-kata manis di meja makan diplomasi yang dingin. Kedaulatan ditegakkan oleh baja yang mampu membelah samudra dan radar yang mampu menembus kegelapan. KRI Prabu Siliwangi 321 bukan sekedar kapal perang. Ia adalah pesan kepada dunia bahwa Indonesia telah bangun, telah keluar dari pelabuhannya, dan siap menjaga setiap butir nasi rakyatnya dengan kekuatan yang mandiri. Ini adalah tentang martabat sebuah bangsa yang menolak untuk terus ditekan oleh keadaan global. Sebuah bangsa yang memilih untuk berinvestasi pada kekuatannya sendiri demi masa depan anak cucunya. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa di tengah skeptisisme dan badai kritik, Indonesia berani mengambil langkah berani untuk mengamankan jalannya di samudra. Kunjungan ke Maroko ini adalah saksi bisu betapa seriusnya kita dalam menjalin aliansi strategis yang berbasis kekuatan. Kita tidak lagi melihat ke dalam dengan rasa takut, tetapi melihat keluar dengan rasa bangga.
KRI Prabu Siliwangi 321 adalah jawaban kita atas tantangan zaman. Sebuah monumen bergerak yang membuktikan bahwa kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan harga diri adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Inilah kebenaran di balik baja, kebenaran yang memastikan bahwa meskipun badai dunia menerjang, kapal besar bernama Indonesia akan tetap berlayar dengan gagah menuju kejayaannya.